Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengatakan sesuatu yang amat sangat penting kepada saudara sekalian. Apa itu? Dosa harus kita bayar harganya, suka tidak suka. Oleh sebab itu, tolong jaga diri baik-baik, jangan berbuat dosa, supaya para pemirsa sekalian terhindar dari akibatnya. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, Tuhan, tolong para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini untuk menjaga diri dengan baik, supaya kami tetap hidup takut akan Tuhan, menjaga langkah-langkah hidup kami, supaya kami aman dan tidak terjerat oleh dosa, dan kemudian dapat mengakibatkan bermacam-macam penderitaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Para pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 30, Kejadian pasal 30 ayat 43. Kejadian pasal 30 ayat 43. Demikian kata firman Tuhan, maka sangat bertambah-tambahlah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Beruntung sekali ya Yakub ini ya. Sudah tahu bahwa ini terjadi 20 tahun sesudah dia berbuat dosa. Buat dosa apa? Dia sepakat dengan maminya untuk menipu ayahnya untuk mencuri berkat Tuhan dari saudaranya Esau. Sudah pemirsa, saya selalu berpikir seperti ini. Menangkap kambing, menyembelih kambing, masak daging kambing itu mungkin perlu 2 jam.
perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. 2 jam, tapi dibayar dengan penderitaan, ditipu oleh calon mertua, kemudian mertuanya sendiri. Dia mengatakan, 20 tahun ini engkau mengubah upahku. Apa itu terjadi sendiri? Ndaklah. Dia lari ke Haran kepada pamannya, Laban namanya, saudara dari abang dari ibu kandungnya. Itu karena dia melarikan diri, takut dibunuh oleh Esau, karena dia sudah menipunya. Nah, sekarang perhatikan saya baik-baik. Ya. 2 jam dibayar dengan 20 tahun. Oleh sebab itu, sebesar apapun dorongan untuk berbuat dosa dalam hidup saudara sekalian, tetap ingat akibatnya. Tolong ingat betul. Firman Tuhan berkata bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah dituainya. Sudah masih ingat ayat itu? Di mana ayat itu? Ayat itu ada di Galatia pasal 6 ayat 7. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan menabur dosa. Jangan menabur perbuatan yang jahat, sehingga nanti saudara membayarnya dengan sangat berkepanjangan. Anak cucuku yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, para pendeta yang terhormat mungkin mengatakan begini, ya, opa atau kakek pendeta, bapak kakek pendeta tidak tahu ya, perjanjian baru kita hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara sekalian, jangan salah paham. Sifat kita yang berdosa tetap berdosa, karena itu Alkitab katakan, Roma 3:23 mengatakan setiap orang telah berbuat dosa. Ini perjanjian baru. Roma 6:23 katakan upah dosa adalah maut. Dibatalkan? Tidaklah. Jadi tetap kita harus, walaupun kita sudah bertobat, sudah lahir baru, kita diminta oleh Tuhan tetap menjaga langkah hidup kita, keputusan yang kita ambil, jalan hidup kita. Dengar baik apa yang saya katakan. Mulai dari mindset kita, etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita harus benar-benar apa? Di gereja kami saya mengajarkan jemaat untuk hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Supaya jangan kita seperti Yakub, terjerat oleh begitu banyak, begitu lama, maksud saya, begitu lama penderitaan dia, sampai 20 tahun. Upah dari apa yang dia buat selama 2 jam. Sekarang ayat yang kita baca tadi apa katanya? Sesudah lewat masa hukuman, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara ingat? Dia 20 tahun itu akhirnya dia sadar. Dia bertobat dari sikap hidup yang jahat dulu terhadap abangnya, saudaranya. Saudara perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Ketika dia bertemu dengan Esau, dia ketakutan. Dia bawa apa? Bawa anak istri. Esau dijaga oleh 400 pengawal. Oh, luar biasa. Hidupnya sudah terangkat. Yakub mau menyogok abangnya Esau dengan tenang. Apa kata Esau? Aku punya banyak adikku. Aduh, betapa malunya. Tadi dia yang berharap dapat berkat besar sampai menipu, sekarang terpuruk habis. Tetapi abangnya Esau itu tadi yang tidak mendapat berkat, cuma ada sisa satu. Kata ayahnya Ishak mengatakan, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan
lepas dari kuk atau kutuk itu. Dan Esau rupanya menyadari itu dan berjuang. 20 tahun kemudian Esau terangkat tinggi-tinggi, Yakub terpuruk habis. Oleh karena itu pesannya hari ini, jaga baik hidup kita, karena kuasa darah Yesus bisa melindungi kita. Tetapi jaga baik, jangan sampai ada celah dalam hidup kita sehingga kita kemudian bisa menjadi terpuruk habis. Orang lain yang sudah bertobat terangkat tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk para pemirsa sekalian. Tuhan, tolong supaya kami menjaga hidup kami. Walaupun kami hidup dalam masa anugerah Tuhan di perjanjian baru, kami tetap menjaga diri sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, supaya kami tidak kedapatan mempermainkan Tuhan dan melanggar apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, angkat hidup kami hari ini. Kami mau sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.